Horas, selamat datang di channel YouTube saya, Januari Sihotang. Kali ini saya masih membahas mengenai Pilkada Samosir, yang ternyata Pilkada Samosir ini semakin hari semakin menarik dan semakin seksi untuk dibahas. Setelah kita melihat rentetan persidangan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka para pihak, termasuk juga masyarakat Samosir, mulai kemudian memprediksi kira-kira putusan Mahkamah Konstitusi ini arahnya kemana. Oleh karena itulah dalam video ini saya mencoba memberikan sebuah kajian ataupun analisis berdasarkan keilmuan hukum tata negara, kira-kira nanti arah putusan Mahkamah Konstitusi ini kemana. Karena jujur saja teman-teman, bahwa perkara Pilkada Samosir ini agak berbeda dari 31 sengketa PHPKada yang diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi ke tahap pembuktian. Ada dua hal yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Kenapa Mahkamah Konstitusi meloloskan sengketa PHPKada Samosir ini ke tahap pembuktian? Yang pertama tentu adalah tenggat waktu. Kemudian yang kedua adalah ambang batas yang sangat jauh antara pemenang dengan peringkat kedua. Nah, oleh karena itulah kemudian agak-agak susah bagi kita untuk memprediksi kira-kira arah putusan Mahkamah Konstitusi ini nanti kemana. Di sini saya akan mencoba mengkaji arah putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Samosir ini dalam 3 pendekatan. Yang pertama, saya akan mencoba mengkajinya dengan pendekatan jurisprudensi. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, tentu melalui pendekatan prinsip-prinsip pemilu yang konstitusional, yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kalau kita berbicara dari pendekatan jurisprudensi, makna daripada pendekatan jurisprudensi ini adalah kita akan melihat arah putusan ini berdasarkan putusan-putusan MK terkait perkara sejenis di tahun-tahun yang lampau. Berdasarkan pendekatan jurisprudensi, tentu agak mudah bagi kita untuk menyimpulkan kemana arah daripada putusan MK di sengketa Pilkada Samosir. Karena setelah saya baca, dari sekitar 980 sengketa PHPKada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sampai tahun 2018, itu hanya ada sekitar 30 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selainnya, itu ada yang tidak diterima dan ada yang ditolak. Dan mayoritas di sana adalah yang tidak diterima. Teman-teman harus tahu bahwa perkara yang tidak diterima dengan perkara yang ditolak itu berbeda. Kalau dia perkara yang tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, artinya dia tidak memenuhi syarat-syarat formil. Dia sudah kandas di awal. Atau ada juga perkara yang ditarik oleh pemohon. Sedangkan perkara yang ditolak, artinya bahwa perkara tersebut sudah masuk ke tahap pembuktian, tapi ternyata karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka kemudian perkara itu ditolak oleh mahkamah. Nah, itu dari segi pendekatan jurisprudensi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara dari pendekatan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di sana sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil pemilu kada. Kalau kita baca berdasarkan undang-undang tersebut, di sana ada pembagian kewenangan di dalam penyelesaian sengketa pemilu kada. Ada penyelesaian dalam tahapan proses dan kemudian ada penyelesaian dalam tahapan hasil. Kalau penyelesaian dalam tahapan proses itulah yang dilakukan oleh Bawaslu, Gakumdu, PT UN maupun sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Sedangkan penyelesaian hasil itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu jelas bagiannya tadi, ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil ini? Apakah Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyelesaikan perselisihan hitung-hitungan suara atau sering dikatakan sebagai mahkamah kalkulator, atau justru Mahkamah Konstitusi akan berusaha untuk melihat ataupun mengadili perkara ini mulai dari proses sampai kepada akhir? Nah, kedua hal inilah yang menjadi titik tolak bagi kita untuk melihat bagaimana arah putusan daripada Mahkamah Konstitusi ke depan.
Kalau kita berangkat dari titik tolak yang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya sebagai mahkamah kalkulator, maka saya yakin bahwa sengketa Pilkada Samosir sesungguhnya di awal itu sudah tumbang. Karena sengketa Pilkada Samosir itu sudah tidak memenuhi yang namanya syarat ambang batas. Tapi faktanya kemudian bahwa perkara ini lanjut sampai ke tahap pembuktian. Nah, karena titik tolak ataupun poin pertama ini saya rasa tidak terpenuhi, maka kemudian kita akan berangkat dari titik tolak yang kedua, bahwa sepertinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator saja, tetapi Mahkamah Konstitusi akan mencoba untuk menegakkan keadilan substansial di dalam proses penyelenggaraan pilkada. Satu indikasi yang bisa saya jadikan sebagai trending point bahwa Mahkamah Konstitusi akan mencoba melihat ataupun memeriksa ataupun menegakkan keadilan substansial adalah ketika Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2020 ini mencoba menggeser syarat ambang batas itu dari syarat formil menjadi syarat material. Artinya di sini saya akan melakukan pendekatan yang ketiga. Kalau tadi kan pendekatan saya ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan jurisprudensi, yang kedua adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah pendekatan pemilu yang konstitusional ataupun pemilu yang luber dan jurdil. Kalau kita berangkat dari pendekatan yang ketiga ini, maka tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa melihat bahwa hasil yang ada saat ini adalah hasil yang muncul tiba-tiba. Tetapi hasil yang ada saat ini, dia baru bisa dikatakan sebagai hasil yang fair, hasil yang adil, kalau misalnya prosesnya juga merupakan proses yang jujur dan adil. Nah, disinilah kemudian pintu masuk Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah dalam sengketa Pilkada Samosir itu benar-benar terjadi yang namanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hanya saja yang perlu kita pertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi adalah sejauh mana Mahkamah Konstitusi akan mengoreksi ataupun sejauh mana Mahkamah Konstitusi akan mengadili tahapan-tahapan proses daripada Pilkada Samosir ini. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang akan dilakukan ataupun yang mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana permohonan dan pembuktian yang dilakukan oleh Rakyat Berjuang bahwa ternyata di Pilkada Samosir itu terjadi yang namanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif khususnya dalam hal politik uang. Dan itu mereka sudah mencoba membuktikannya di Mahkamah Konstitusi. Kalau memang Mahkamah Konstitusi akan mencoba untuk menegakkan keadilan substansif dalam Pilkada Samosir, apakah Mahkamah Konstitusi kemudian akan membatalkan putusan-putusan dari lembaga-lembaga yang terkait dalam sengketa proses di Pilkada Samosir? Nah, saya rasa begini. Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan ataupun menganulir putusan-putusan dari lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya. Misalnya mengenai persyaratan yang sudah diputus oleh PT UN, itu saya rasa Mahkamah Konstitusi tidak akan menganulir itu. Tapi Mahkamah Konstitusi sepertinya akan hadir di dalam permohonan yang sudah diajukan oleh pasangan Rakyat Berjuang ke Bawaslu, tapi kemudian Bawaslu mengatakan bahwa permohonan tersebut belum memenuhi dua alat bukti yang sah. Mungkin beberapa pihak mengatakan ini merupakan perkara nebis in idem. Ini bukan perkara nebis in idem. Perkara nebis in idem itu adalah ketika misalnya satu perkara sudah diputuskan oleh hakim, lalu kemudian ada perkara yang sama, pelaku yang sama dituntut dengan perkara yang sama, itu yang namanya nebis in idem. Tapi kalau misalnya suatu perkara itu belum diputus oleh hakim, tapi mungkin hanya ditolak ataupun dikatakan belum cukup bukti oleh lembaga-lembaga penegak hukum, itu bukan nebis in idem. Kalau misalnya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu ketika dilaporkan ke Bawaslu, ternyata Bawaslu menganggap bahwa hal tersebut belum memenuhi dua alat bukti yang cukup, maka kemudian dalam proses perjalanan ini kan bisa saja pasangan Rakyat Berjuang menemukan bukti-bukti baru. Disinilah Mahkamah Konstitusi kemudian akan hadir untuk mengadili apakah memang benar terjadi politik uang yang sangat masif ataupun TSM. Ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya jadikan sebagai alat kajian saya di sini. Hal ini bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146 tahun 2019. Di sana dikatakan bahwa
ketika KPU sudah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum, maka kemudian lembaga-lembaga yang lain tidak lagi diperkenankan untuk memberikan rekomendasi ataupun memberikan putusan. Artinya, setiap sengketa proses akan berhenti ketika sudah ada pengumuman rekapitulasi. Kenapa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini? Ini untuk mencegah terjadinya putusan yang ganda yang bertolak belakang antara lembaga yang terkait di tahapan proses dan lembaga yang terkait di tahapan hasil. Salah satu contohnya adalah ketika di salah satu daerah di Pilkada Lampung. Di Pilkada Lampung, ketika KPU sudah mengeluarkan ataupun mengumumkan rekapitulasi hasil, ternyata tiba-tiba Bawaslu mengeluarkan ataupun memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada salah satu pasangan calon. Nah, ini tidak bisa karena kalau misalnya ada lembaga yang masih bisa memberikan rekomendasi di luar Mahkamah Konstitusi setelah penetapan rekapitulasi, maka akan terbuka peluang perbedaan putusan dari Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, Bawaslu mendiskualifikasi paslon A, tapi ternyata putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa paslon A itu adalah sebagai pemenang. Nah, ini kan terjadi disharmoni daripada putusan. Oleh karena itulah kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan, begitu selesai pengumuman rekapitulasi suara, maka kewenangan pemberian rekomendasi ataupun putusan itu ada di Mahkamah Konstitusi. Ini saya rasa bisa menjadi pintu masuk bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili mengenai pelanggaran TSM di Pilkada Samosir. Itu poin yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua, di video ini saya tidak akan membahas apakah bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak itu sudah bisa menjadi pertimbangan bagi mahkamah untuk mengabulkan atau menolak perkara ini. Saya tidak masuk ke situ karena itu tentu sudah menjadi ranah daripada mahkamah. Hal kedua yang bisa kita analisis adalah kalaulah misalnya Mahkamah Konstitusi merasa bahwa bukti yang diberikan oleh pemohon ternyata bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa di Pilkada Samosir itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran yang TSM, kira-kira putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa? Di masyarakat Samosir ataupun di media sosial banyak mengatakan bahwa akan diadakan yang namanya pemungutan suara ulang. Kalau saya baca di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sana dikatakan bahwa pemungutan suara ulang atau pilkada ulang hanya dimungkinkan kalau yang pertama terjadi gangguan keamanan di daerah yang bersangkutan. Misalnya bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi yang namanya bencana dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jika terjadi permasalahan-permasalahan lain di dalam TPS, ini dijelaskan ada agak banyak ini. Kalau misalnya ada laporan dari panitia pengawas, kemudian ada kesalahan-kesalahan daripada KPPS dan lain-lain. Hanya yang dua ini kemudian yang menjadi alasan untuk terjadi yang namanya pilkada ulang. Karena kalau kita lihat di dalam Pilkada Samosir ini kan dalam tahapan pemungutan suara sesungguhnya tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Permasalahan itu adalah di tahapan sebelum pemungutan suara. Makanya berdasarkan logika hukum yang saya miliki bahwa ketika pasangan fantas didiskualifikasi, ya, maka kemudian otomatis yang menjadi bupati terpilih atau kepala daerah terpilih adalah pasangan Rapidin dan Juang Sinaga. Ya, logikanya kalau misalnya pemenang pertama sudah didiskualifikasi, maka pemenangnya adalah yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Lalu kalau misalnya bukti-bukti dari berjuang tidak bisa meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadi yang namanya pelanggaran TSM di Pilkada Samosir, ya tentu bahwa Mahkamah Konstitusi akan menetapkan pasangan fantas menjadi pemenang di Pilkada Samosir atau menjadi bupati, wakil bupati terpilih. Jadi saya rasa begitulah arah daripada putusan MK ke depan. Segala sesuatunya itu ditentukan dari cara berpikir MK. Apakah MK akan kukuh sebagai mahkamah kalkulator atau MK akan mencoba untuk menegakkan keadilan substansial di dalam penyelenggaraan pilkada. Oke, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.